Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah, serta diterangi oleh Roh Kudus, sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja, Purwokerto. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ludovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Octavianus Heri Setiawan yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Benedictus Elu dan Ibu Florencia Herlina Heni serta keluarga Bapak Sudir dan Ibu Suparti, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Ludovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan kami. Mohon agar pernikahan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi, serta didukung oleh restu saudara-saudara dan umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Ludovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk merayakan misteri iman dan perayaan yang suci ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kedua saudara kita, Ludovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu, hari ini datang ke gereja ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini.
Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu ini, Ludovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan suci, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenalkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa tinggal dalam kasih, Ia tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini menjadi hari yang istimewa bagi Yuven dan Atin. Tetapi kalau kita melihat dan merenungkan apa yang sedang kita jalani atau kita alami saat ini mau mengungkapkan bahwa memang betul bahwa hidup itu misteri. Misteri itu bukan masalah yang tahayul-tahayul gitu ya. Tetapi misteri itu berasal dari kata mysterion, dari kata Yunani yang berarti tersembunyi. Kata mysterion. Artinya apa? Memang segala hidup kita adalah sebuah misteri, ada begitu banyak hal yang tersembunyi yang kita kadang tidak tahu apa yang akan terjadi di saat-saat atau di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi di tengah-tengah hal yang tersembunyi itu, Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita masing-masing. Kita tidak pernah mengira bahwa kita akan hidup di masa pandemi. Sejak awal kita telah mungkin mempersiapkan, merencanakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Tetapi tiba-tiba ya 1 tahun lebih, 1,5 tahun yang lalu ternyata pandemi melanda, maka semuanya berantakan yang sudah direncanakan. Tidak ada yang pernah berpikir. Tetapi mau tidak mau kita harus mengalami dan memasuki situasi yang serba sulit ini. Bukan hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, tetapi berbulan-bulan. Kita tidak pernah mengira bahwa mungkin keluarga, sahabat, kenalan bahwa dengan cepatnya harus berpisah dengan kita karena terpapar COVID dan akhirnya dipanggil Tuhan. Kita tidak ngerti. Apalagi akhir-akhir ini ya, ketika COVID itu angkanya naik terus pada mereka yang terpapar. Luar biasa. Tetapi di balik situasi yang tidak mengenakan, yang membuat kita mungkin bisa marah, bisa mangkel, tetapi di situasi yang seperti itu, kalau kita sebagai orang beriman, apapun agamanya, tetapi kalau kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah, maka kita akan bisa sungguh menjalani hidup ini dengan penuh iman. Kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Meskipun kita belum tahu rencananya apa, kalau sudah tahu berarti bukan misteri. Seperti halnya yang sekarang dialami oleh Yuven dan Atin, misteri.
Saya yakin Yuven sama Atin itu tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan nantinya menjadi suami istri, gitu? Ya. Kalau sudah membayangkan, bahkan merencanakan sejak awal, sejak lahir, ajaib. Gitu. Tetapi tiba-tiba mereka dalam perjalanan waktu dipertemukan, saling kenal satu dengan yang lain, akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri. Misteri. Ada sesuatu yang tersembunyi yang mereka berdua belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka menjalaninya bertahun-tahun mungkin. Dan percayalah bahwa Allah mempunyai rencana yang indah. Saya juga tidak tahu, pasti Yuven tidak akan pernah terbayangkan ya, saat ini akan ada di sini. Atin juga, ya, kita semua tidak. Tetapi inilah yang terjadi. Allah memiliki rencana yang indah. Mereka berdua akhirnya memberanikan diri untuk hadir di depan altar suci, di depan Allah dan di hadapan kita semua akan menjadi saksi bahwa mereka nanti akan meresmikan ikatan atau relasi mereka menjadi ikatan yang suci sebagai suami istri. Mereka berdua nanti akan mengungkapkan atau saling menyampaikan, mengucapkan janji perkawinan yang kelihatannya mudah diucapkan, tetapi kalau sungguh-sungguh dihidupi itu sangat susah. Kalau tidak percaya bisa tanya ke bapak, ibu yang sudah menjalani bertahun-tahun hidup sebagai suami istri. Tapi mereka bisa menjadi teladan. Kalian berdua bisa belajar dari kedua orang tua bagaimana menjalani hidup berkeluarga. Penuh dinamika, sangat dinamis, tidak statis. Tetapi Allah memiliki rencana yang indah. Nanti Yuven dan Atin akan saling mengucapkan janji di hadapan Allah, di hadapan imam, di hadapan orang tua, di hadapan para saksi dan kita yang hadir di sini. Janjinya apa? Bahwa dengan kebebasan dan kesadaran mereka telah memilih. Yuven memilih Atin sebagai calon pasangan hidupnya, begitu pula Atin memilih Yuven sebagai pasangan hidupnya. Mereka akan berjanji akan setia pada pasangannya dalam segala situasi, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Mereka akan saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Setia dalam segala situasi tidak mudah. Kalau dalam keadaan untung sehat itu mudah, tapi kalau dalam penderitaan sakit tidak mudah. Dibutuhkan sebuah komitmen dan kesetiaan ya. Jangan sampai terjadi ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang itu. Mereka saling mengucapkan janji, maka situasi apapun harus dihadapi, diselesaikan berdua. Karena kalian berdua itu bukan lagi dua, melainkan satu. Allah telah mempersatukan kalian berdua, maka kalian berdua akan saling mengucapkan janji menerima satu dengan yang lain seutuhnya tanpa syarat. Nah, ini kalau sungguh-sungguh dihayati dan dihidupi butuh perjuangan. Lalu apa yang menjadi tujuan? Yang menjadi tujuan Yuven dan Atin nanti ketika sudah menjadi suami istri, karena diikat dalam sebuah perkawinan yang suci. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bonum conjugum, kebahagiaan
suami istri, kebahagiaan bersama. Maka masing-masing itu harus saling membahagiakan, ya. Sehingga terciptalah kebahagiaan bersama. Bukan kebahagiaan suami di atas penderitaan istri. Begitu pula sebaliknya, bukan kebahagiaan istri di atas penderitaan suami. Maka kalau itu yang terjadi, tujuan perkawinan Katolik tidak akan terwujud, yaitu kebahagiaan bersama. Masing-masing memiliki tugas untuk membahagiakan pasangannya. Inilah yang menjadi tujuan keluarga-keluarga Kristiani, saling membahagiakan. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kalian, ya. Maka yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan cara apapun, karena Allah telah yang mempersatukan. Ini bukan rencana kita sebagai manusia, tetapi Allah punya rencana. Maka kita sebagai manusia tidak bisa menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Maka komitmen kesetiaan dalam situasi apapun harus menjadi dasar, harus dijalani, sehingga nanti kalian sungguh-sungguh bisa menjadi suami istri sampai Allah memanggil kalian. Kalau keluarga yang mau dibangun adalah menjadi keluarga yang bahagia, aura dalam keluarga juga akan berbeda. Dan inilah nanti akan menjadi sakramen atau tanda. Bagaimana keluarga kalian itu nanti akan menjadi sakramen atau tanda kehadiran dan kasih Allah bagi keluarga-keluarga yang lain. Karena apa? Karena yang menyatukan kalian berdua adalah kasih Allah, bukan cinta kalian. Cinta manusia kadang bersyarat, ya, tetapi cinta atau kasih Allah yang menjadi dasar. Maka ada nyanyian yang cukup bagus, ya, tentang kasih, ya, yang sangat populer, katakanlah. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih Tuhan lemah lembut, memaafkan, murah hati. Itu berbeda dengan kasih kita manusia. Itulah yang menjadi cita-cita yang harus dimiliki, yang menjadi dasar. Maka kalau itu menjadi dasar, akan menjadi keluarga yang tadi bahagia, berdua bahagia. Kalau sebagai orang tua nantinya berbahagia, anak-anak pun juga ikut bahagia. Tetapi seringkali tadi kasih kita bersyarat. Maka kalau kita mengalami kesulitan dalam mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan berkeluarga atau hidup perkawinan, maka tidak usah jauh-jauh. Jangan ego kita yang diutamakan, tapi kita butuh kerendahan hati untuk datang kepada Allah, minta diajari oleh Allah. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita mohon pada Tuhan, kita berdoa dan mohon supaya diajari bahwa kasih Allah sungguh luar biasa. Kasih Allah mau mengampuni. Maka kalau kita sulit untuk memaafkan dan mengampuni pasangan yang bersalah, kita mohon kekuatan dari Allah sendiri. Kita sadari bahwa kita adalah pribadi atau makhluk yang terbatas. Sebagai manusia itu sangat terbatas, rapuh. Maka kita membutuhkan seorang pribadi yang tak terbatas, yaitu Allah sendiri. Kalau kita terbuka, apa yang tidak mungkin bagi manusia
akan mungkin bagi Allah. Maka mari kita dukung niat Juven dan Atin untuk memasuki kehidupan yang baru mereka, yaitu hidup sebagai suami istri untuk membangun sebuah keluarga Kristiani yang sejati, supaya apa yang menjadi tujuan mereka untuk berkeluarga sungguh-sungguh dialami, yaitu saling membahagiakan satu dengan yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Lodovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, sesuai dengan rencana Tuhan, kami bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Lodovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu, sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Lodovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu. Saya persilahkan calon mempelai berdiri, saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin dipersilahkan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai ini. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Lodovicus Juventus Elu, memilih engkau, Sriatin Rahayu, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup saya. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Sriatin Rahayu, memilih engkau, Lodovicus Juventus Elu, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup saya. Atas nama Gereja Allah,
di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lodovicus Juventus Elu, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kasih serta kesetiaanmu. Sriatin Rahayu, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sriatin Rahayu, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Lodovicus Juventus Elu, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang kalian bukan lagi dua melainkan satu, yaitu sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Lodovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu, sekarang saya persilahkan kalian berdua memohon doa restu kepada kedua orang tua kalian bagi perjalanan hidup yang sudah kalian mulai ini. Kita dulu lewat.
Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami baca. Kita baca. Ya. Anak-anak yang terkasih, terimalah benda-benda rohani ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami selalu menyertai kalian. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Lodovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta kasih istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Lodovicus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani jadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan karunia berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka selalu dilimpahi kesehatan, sukacita, dan rezeki, sehingga keluarga mereka dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siap persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan kami selalu bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang kudus, yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karuniamu secara mengagumkan, Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gerejamu oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan
kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini, yang sudah menikah dalam Kristus, dan yang sudah diikatnya dengan janji suci, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen hubungan Kristus dan gereja-Nya. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, Lodovicus, Juventus Elu, dan Sriatin Rahayu, yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan
karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Sriatin Rahayu, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Lodovicus Juventus Elu, tertambat padanya, dan ia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam iman dan kasih-Mu. Semoga mereka yang sudah Kau persatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena teladan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, kami tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada pengumuman? Ada pengumuman? Perwakilan keluarga? Oke, silakan duduk, kita dengarkan pengumuman dari perwakilan keluarga. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai perwakilan keluarga untuk menyampaikan beberapa kata atau menit dalam waktu yang seperti ini yang sungguh sangat terbatas karena situasi dan kondisi. Pertama-tama sungguh kami mengucap syukur bahwasanya pernikahan telah berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati mempelai berdua. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ini semua karena Tuhan berkenan dan doa-doa kita tentunya didengar oleh Tuhan. Juga kami sungguh berterima kasih kepada semua pihak-pihak di dalam satu Gereja Katolik di sini, kepada Romo yang telah memberkati mempelai berdua. Biarlah Tuhan berkenan dan selalu memberkati Romo di dalam segenap pelayanannya pada gereja di tempat ini. Juga kepada para pengerja gereja, kepada pelayan-pelayan di tempat ini yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, biarlah melayani Tuhan dengan baik dan tulus, dan apa yang diperbuatnya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Juga tidak kalah pentingnya bagi mempelai berdua yang sudah diselenggarakan pada hari ini di dalam mengarungi suatu bahtera rumah tangga, banyak suatu permasalahan demi permasalahan. Karena permasalahan itu tidak diundang juga datang, tidak dibuat itu terjadi. Nah, ini kalau Kristus Yesus dijadikan sebagai jurumudi di dalam suatu keluarga, apapun kondisi beratnya pasti bisa diselesaikan dengan baik. Pernikahan Kristiani tadi yang sudah disampaikan oleh Romo adalah apa yang dibersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Karena pernikahan Kristiani satu ditambah satu bukan dua, tetapi tetap satu. Dengan bahasa yang lain dikatakan adalah Dwitunggal, sehingga dua menjadi satu. Tolong kita ingat baik-baik, di dalam pernikahan Kristiani ini adalah seumur hidup sekali. Jadi itu jaga baik-baik karena hidup itu penuh dengan permasalahan. Rupanya tidak etis kalau saya panjang lebar ataupun khotbah kedua akan menyita waktu karena situasi kondisi tidak memungkinkan. Saya dikasih waktu oleh pihak mempelai 3 atau 4 menit. Jadi sekian, apabila ada kesalahan ini semua saya di dalam mewakili keluarga, kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Amin. Sekian. Saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk kedua mempelai khususnya dan untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita.
Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah di dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak Allah menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian, kita semua yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan upacara sakramen perkawinan Lodovikus Juventus Elu dan Sriatin Rahayu sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kini dilanjutkan mempelai akan berdoa di hadapan Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, dan Bunda kami, pandanglah kami yang berbahagia ini, karena kami telah berjanji setia untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pada saat ini, kami datang dan mohon restumu, ya Bunda. Semoga Engkau senantiasa hadir dan mendoakan kami, agar cinta kami tahan uji dalam peristiwa apapun, dan semoga kami dapat membangun keluarga sejahtera, seperti keluarga kudus-Mu di Nazaret. Hantarlah doa-doa kami, ya Bunda, ke hadapan Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.